Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para bapak ibu, kawan-kawan penyuluh se-Indonesia, bagaimana kabarnya? Ada yang sudah mengikuti tes P3K, ada juga yang belum. Ada yang sudah mengikuti SKB, ada juga yang belum. Mudah-mudahan semuanya yang akan mengikuti, baik yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mendapatkan NIM pada tahun ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa soal tentang tajwid. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bisa menjawab soal nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, untuk membaca Al-Quran dengan benar sesuai hukum tajwid, seseorang pembaca harus mengetahui: A. Hanya aturan tajwid dasar, B. Asbabun nuzul, C. Makna ayat-ayat yang dibaca, D. Keutamaan surat-surat dalam Al-Quran, E. Aturan-aturan tajwid yang lebih rinci seperti idgham, qalqalah, dan mad. Kita baca sekali lagi. Untuk membaca Al-Quran dengan benar sesuai hukum tajwid, seseorang harus mengetahui: A. Hanya aturan tajwid dasar, ini benar juga. B. Asbabun nuzul, ya alangkah baik. C. Makna ayat-ayat yang dibaca, oke, itu baik. Kemudian D. Keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. E. Aturan tajwid yang lebih rinci seperti idgham, qalqalah, dan mad. Maka jawaban yang tepat adalah E. Agar dapat membaca Al-Quran dengan benar, seseorang pembaca harus mempelajari aturan-aturan tajwid secara rinci seperti idgham, qalqalah, mad, dan lainnya untuk memastikan bacaan sesuai dengan kaedah yang benar. Soal yang kedua, dalam membaca Al-Quran, hukum tajwid yang mengharuskan kita untuk menahan suara pada huruf tertentu adalah: A. Sukun, B. Mad, C. Qalqalah, D. Gunnah, E. Idgham. Dalam membaca Al-Quran, hukum tajwid yang mengharuskan kita untuk menahan suara pada huruf tertentu adalah: A. Sukun, B. Mad, C. Qalqalah, D. Gunnah, E. Idgham. Jawaban yang tepat adalah C. Qalqalah. Jadi qalqalah adalah hukum tajwid yang mengharuskan kita untuk menahan suara pada huruf tertentu seperti qaf, ta, ba, jim, dan dal ketika berharkat sukun. Jadi ingat saja, kata kuncinya adalah menahan suara pada huruf tertentu. Soal yang ketiga, hukum tajwid yang terjadi ketika huruf kaf diikuti dengan harkat kasrah adalah: A. Qalqalah, B. Ikhfa, C. Idgham, D. Tarqiq, E. Tafkhim. Hukum tajwid yang terjadi ketika huruf kaf diikuti dengan harakat kasrah adalah: jawaban yang tepat E. Tafkhim. Jadi huruf qaf yang diikuti oleh kasrah dibaca dengan suara tebal, ataupun tafkhim yang merupakan aturan dalam tajwid untuk beberapa huruf yang memiliki sifat tebal. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang keempat, salah satu hukum tajwid yang berlaku saat membaca Al-Quran ketika ada huruf ra bertemu dengan harakat fathah adalah: A. Idgham, B. Iqlab, C. Qalqalah, D. Tafkhim, dan E. Tarqiq. Salah satu hukum tajwid yang berlaku saat membaca Al-Quran ketika ada huruf ra bertemu dengan harakat fathah adalah D. Tafkhim. Tafkhim adalah pengucapan huruf dengan suara tebal ataupun gemuk pada beberapa huruf tertentu seperti ra jika diikuti oleh harakat fathah,
kasrah atau dhammah. Soal yang kelima, tajwid adalah ilmu yang mempelajari A. Cara membaca Al-Quran dengan lafal yang benar. B. Keutamaan membaca Al-Quran. C. Jumlah ayat dalam Al-Quran. D. Sejarah penulisan Al-Quran. E. Penyebab turunnya Al-Quran. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari A. Yaitu mempelajari cara membaca Al-Quran dengan tepat sesuai dengan aturan yang benar, baik dari segi pelafalan huruf, makhraj maupun panjang pendeknya bacaan. Wallahu a'lam bishawab. Di mana ada kesalahan kesilapan kami mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan bagi para kawan-kawan penyuluh agama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.